Ya, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB Geert de Jong menegaskan bahwa timnas Indonesia akan menjadi raksasa yang seutuhnya usai melihat rencana dari PSSI. Timnas Indonesia mendapatkan julukan raksasa yang tertidur karena kini perlahan bisa berbicara banyak di kancah internasional. Skuad Garuda berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prestasi timnas Indonesia juga mendapatkan pujian dari Sekjen KNVB Geert de Jong. Ia mengakui bahwa tim Merah Putih berkembang dengan pesat. Bahkan de Jong tak sungkan untuk menyebutkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi raksasa seutuhnya ketika melihat dari rencana PSSI. Pernyataan itu diungkapkan oleh Sekjen KNVB itu saat penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan PSSI pada Rabu 25 September 2024. Indonesia adalah raksasa yang tertidur, tapi dengan rencana yang Anda paparkan, Indonesia dipastikan bukan lagi raksasa yang tertidur, tapi raksasa seutuhnya, kata de Jong di Instagram Erick Thohir. De Jong memandang kerjasama ini sebagai langkah awal yang penting bagi masa depan sepak bola kedua negara. Ia pun optimistis kerjasama ini akan menciptakan situasi saling menguntungkan atau win-win solution dan melahirkan model kerjasama yang modern. Ya, seperti kita tahu pada bulan Oktober nanti, timnas Indonesia akan melakoni laga yang bisa dibilang cukup berat, yaitu Bahrain dan China. Memang kalau dilihat dari sisi kekuatan, tim Bahrain ataupun China bisa dibilang masih setara dengan Indonesia. Akan tetapi yang menjadi tantangan justru dalam non-teknisnya. China dikenal sebagai salah satu tim paling rese di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Bahkan mereka ingin mengerjai Indonesia dengan memainkan laga di Qingdao Stadium yang jaraknya cukup jauh dari kota Beijing. Dan stadion itu juga dikenal sebagai tempat dengan suhu ekstrim yang begitu dingin. Ya, melihat siasat buruk dari timnas China membuat Presiden Inter Milan yaitu Steven Zhang angkat bicara. Yang mana Zhang cukup kenal baik dengan Erick Thohir memperingatkan timnas China untuk tidak main-main dengan Indonesia. Alasannya jelas karena timnas Indonesia punya ketua PSSI yang cerdas dan killer. Ya, timnas China memang seharusnya memperbaiki niat mereka untuk mengerjai Indonesia. Ini bukan karena urusan Erick Thohir dekat dengan FIFA ataupun melainkan masalah ini bisa lebih runyam bagi China. Karena seperti yang kita tahu bahwa China akan menaruh laga melawan Indonesia ini di Stadion Qingdao, kota Qingdao. Di mana kalau Indonesia melakukan perjalanan dengan pesawat komersil akan memakan waktu yang sangat lama, yakni bisa sampai 30 jam. Dan perkara dari bandara ke stadion inilah yang bisa menjadi senjata Indonesia memukul balik China. PSSI bisa saja melaporkan ini kepada AFC sampai China mendapatkan hukuman. Sebab berdasarkan regulasi AFC, jarak stadion tidak boleh jauh dari bandara internasional yang maksimal 200 km. Sedangkan jarak dari Beijing ke bandara Qingdao adalah 623 km. Ya, melihat sikap China yang semacam ini pada akhirnya membuat media Jepang menyebut China sebagai tim yang menyedihkan. Karena untuk melawan Indonesia saja mereka sampai melakukan apapun untuk menang. Padahal kalau dilihat juga dari head to head, China ini seharusnya bisa lebih percaya diri bertemu Indonesia, apalagi laga kandang. Sebab dalam 5 kali pertemuan terakhir Indonesia belum pernah menang. Harusnya dari sisi mental saja mereka sudah punya modal yang bagus. Dan jika dilihat dari skuad Garuda yang sekarang, wajar saja kalau China memang cukup panik. Apalagi mereka belum mendapatkan 1 poin pun di ronde ketiga setelah dihancurkan Jepang dengan skor 7-0 dan Arab Saudi dengan skor 2-1 di laga pembuka. Steven Zhang, Presiden Inter Milan yang juga warga negara China, yang juga akrab dengan Pak Erick Thohir, memperingatkan untuk tidak main-main dengan Indonesia. Dan takutnya Indonesia akan membalasnya lebih kejam ketika bermain di kandang mereka. Di sisi lain, timnas Indonesia memang tidak gentar dengan China. Seperti yang dikatakan oleh bek timnas Indonesia Jay Itzes yang menegaskan kalau semua tim di ronde ketiga ini berhak melakukan apapun untuk hasil yang maksimal. Jadi, kalau memang cara dari timnas China seperti itu, ya tidak masalah. Yang terpenting adalah kesiapan dari timnas Indonesia itu sendiri. Terlepas dari apapun di pertandingan ronde ketiga melawan Bahrain dan China nanti, Indonesia masih punya peluang besar meraih kemenangan. Apalagi dengan tambahan amunisi pemain Eropa seperti Mads Hilgers dan juga Eliano, timnas tidak gentar sama sekali.
Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Tak ada angin, tak ada hujan. Publik Vietnam banggakan kiprah timnas Indonesia di hadapan negara-negara Asia tanpa sepengetahuan supporter mereka sendiri. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang tengah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir karena perkembangan mereka yang begitu pesat. Bagaimana tidak, hanya dalam kurun waktu 4 tahun saja, posisi timnas Indonesia di peringkat FIFA melonjak drastis dari urutan 174 menjadi 129. Ya, kesuksesan tersebut tidak terlepas dari penampilan apik pasukan Sinteyong dalam sejumlah turnamen bergengsi skala internasional. Yang terbaru, skuad Merah Putih meraih hasil sensasional di kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika dihadapkan dengan negara-negara kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Datang dengan status debutan sekaligus non-unggulan, timnas Indonesia sama sekali tanpa ekspektasi tinggi ketika berhadapan dengan kontestan lainnya. Tapi di luar dugaan, timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi sampai Australia secara berturut-turut yang notabene tim langganan dari Piala Dunia itu sendiri. Hasil ini pun membuat timnas Indonesia berada di posisi keempat klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 atau menempati zona aman untuk lolos ke babak selanjutnya. Ya, pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lantas mendapatkan beragam apresiasi dari sejumlah pihak, salah satunya dari sesama negara Asia Tenggara. Lebih mengejutkan lagi, Vietnam yang selama ini dikenal sebagai rival terberat di Asia Tenggara justru turut memuji kiprah timnas Indonesia tadi. Ya, media Vietnam nampak terkesima dengan pola permainan Sinteyong bersama timnas Indonesia yang berani tampil menekan meski lawannya tim raksasa Asia. Berbeda dengan kebanyakan tim Asia Tenggara ketika menghadapi lawan besar, dengan bermain bertahan Indonesia ternyata memainkan permainan menekan yang benar-benar aktif, rilis dan tri lagi. Mereka pun tidak menampik jika keberhasilan timnas Indonesia tadi berkat kehadiran pemain naturalisasi, namun hal ini bukan sebagai faktor utamanya. Banyak pihak yang meyakini keberhasilan Indonesia berkat kebijakan naturalisasi diaspora Indo yang berakar dari Belanda. Ya, itu memang tidak salah, tapi komentar seperti itu akan meremehkan potensi tim Indonesia. Lanjutnya, bukan hanya itu saja, Vietnam juga mengapresiasi perkembangan timnas Indonesia dari segala jenjang umur yang bisa menuai prestasi layaknya tim senior. Mulai dari menjuarai SEA Games, melaju ke semifinal Piala Asia U23, sampai hasil imbang bersejarah melawan Arab Saudi, Indonesia menunjukkan kemajuan yang sinkron dari tim muda sampai tim nasional. Di tim kelompok usia berapapun mereka punya prestasi. Misalnya saat Indonesia mengalahkan Korea di turnamen U23 Asia, jelas dan tri lagi.